Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Herlina. Kali ini saya mau ajak kalian belajar salah satu materi PPKN di kelas 11, yaitu mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Ancaman. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, ancaman adalah segala upaya atau tindakan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri yang secara nyata membahayakan kedaulatan sebuah negara, membahayakan keutuhan wilayah, membahayakan keselamatan bangsa dalam berbagai aspek, baik aspek politik, ideologi, ekonomi, militer, ataupun pertahanan dan keamanan. Yang dimaksud dengan gangguan adalah segala upaya atau tindakan dari luar yang tujuannya untuk merintangi atau menghalangi tujuan tercapai. Yang dimaksud dengan tantangan adalah segala hal atau upaya yang bermaksud untuk memacu seluruh potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan hambatan adalah segala gangguan atau segala hal yang merintangi dan berasal dari dalam diri sendiri yang bertujuan untuk menghalangi tujuan tercapai. Ancaman yang akan kita bahas sekarang adalah ancaman di bidang ideologi. Berarti segala hal atau upaya yang terbukti secara nyata bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan hal-hal lain seperti yang terbukti nyata menjadi komunis ataupun menjadi negara Islam. Nah, ancaman yang pertama di bidang ideologi adalah peristiwa PKI Madiun yang terjadi tahun 1948 dipimpin oleh Musoh dan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri Indonesia yang berhenti atau lebih tepatnya adalah diberhentikan pada tanggal 29 Januari 1948 karena kabinet kecewa dengan perundingan Renville yang ditandatangani oleh beliau. Maka latar belakang dari PKI Madiun adalah jelas, adalah karena kekecewaan hasil perundingan Renville yang merugikan seorang Amir Syarifuddin. Kemudian tujuannya jelas untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. PKI Madiun ditumpas melalui operasi militer yang dipimpin oleh Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. G30 SPKI adalah gerakan pemberontakan yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis pada bulan September 1965 yang dipimpin oleh Semaun, Aidit, Alimin, Darsono, dan lain-lainnya. Mereka juga pada akhirnya pemberontakan ini menewaskan beberapa perwira TNI Angkatan Darat seperti S. Parman, Ahmad Yani, Katamso, Suprapto, D.I. Panjaitan, Pierre Tendean, dan lain-lainnya. Perwira-perwira TNI Angkatan Darat yang tewas dalam peristiwa G30 SPKI ini dianugerahkan oleh pemerintah sebagai pahlawan revolusi. Untuk penumpasan G30 SPKI sendiri menggunakan operasi militer yang dipimpin oleh Soeharto dan Sarwo Edi Wibowo. Pemberontakan bernuansa ideologi selain dari G30 SPKI dan PKI Madiun ada juga dinamai dengan peristiwa atau pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang berpusat di Jawa Barat. DITII dinamai oleh orang pada umumnya mempunyai beberapa cabang. Cabang-cabangnya ada di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan yang terakhir ada di Aceh. Baik, saya akan bahas yang Jawa Barat. DITI Jawa Barat dipimpin langsung oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo yang
melatar belakangi kegiatan ini karena kekecewaannya adalah karena rundingan Renville yang dianggap merugikan Jawa Barat, di mana salah satu poin dari perundingan Renville dikatakan bahwa Jawa Barat bukan lagi menjadi bagian Indonesia. Maka jelas tujuannya adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Untuk menumpas DITI Jawa Barat dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah melalui operasi militer, yaitu Operasi Baratayuda dan Pagar Betis. Selanjutnya, DITI Jawa Tengah yang merupakan afiliasi dari DITI Jawa Barat. Jawa Tengah sendiri ini dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolango, yang peristiwa pemberontakannya pun terjadi sekitar tahun 1949. Latar belakangnya pun sama dengan DITI Jawa Barat, yaitu kekecewaan atas hasil perundingan Renville. Nah, upaya untuk menumpas DITI Jawa Tengah adalah melalui operasi militer, yaitu Operasi Benteng Riders atau Benteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini. Cabang DITI selanjutnya adalah DITI Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dengan DITI Kalsel ini terjadi karena latar belakangnya yaitu kekecewaan karena laskar yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, yaitu Kesatuan Rakyat yang tertindas, tidak lolos seleksi TNI APRIS. Maka karena kekecewaan inilah meradanglah Ibnu Hajar dan pasukannya, KRYT dikatakan di situ, untuk melawan pemerintahan. Di sini mereka menyerang markas-markas TNI di Kalimantan Selatan. Upaya untuk menumpas ini sendiri pun dilakukan dengan operasi militer. Selanjutnya dari Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakang dari DITI Sulsel ini adalah kekecewaan dari Kahar Muzakar karena Laskar Komando Gerilya Sulawesi Selatan tidak lolos seleksi TNI APRIS. Nah, upaya untuk menyelesaikan masalah ini atau pemberontakan ini dilakukan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Alex Kawi Larang. Dan yang terakhir, DITI pun mempunyai cabang di Sumatera, yaitu di Aceh. Aceh sendiri dipimpin oleh Tengku Daud Bereu. Ya, latar belakangnya adalah kekecewaan Aceh karena perubahan status keistimewaan Aceh yang tadinya daerah istimewa menjadi di bawah Karasidenan atau di bawah otonomi Sumatera Utara. Buat mereka ini sebuah penghinaan atau penurunan. Maka mereka pun tidak terima dan melakukan pemberontakan. Selain hal itu juga ada faktor lainnya, yaitu karena ketimpangan pembangunan alias pembangunan tidak merata. Nah, ada yang unik nih dari Aceh. Untuk menumpas DITI Aceh sendiri tidak perlu operasi militer. Kenapa? Karena selesai dengan cara damai, yaitu melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dan Aceh adalah satu-satunya pemberontakan bernuansa ideologi yang selesai dengan cara damai. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik, yaitu seperti adanya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian campur tangan negara lain atau negara luar terhadap masalah internal Indonesia, konflik atau sengketa partai politik, dan gerakan separatisme, yaitu gerakan yang bertujuan ingin memisahkan dari pemerintahan atau NKRI. Nah, contoh-contoh gerakan separatisme yang pernah terjadi dan jangan sampai terulang kembali, yaitu ada kisah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang terjadi tahun 1950 di Bandung, dipimpin oleh Raymond Westerly dan Sultan Hamid II. Lalu ada gerakan separatis dari Andi Ajis atau dikenal dengan gerakan Andi Ajis yang terjadi tahun 1950. Selanjutnya ada peristiwa Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh
Christian Sumokil tahun 1950 juga. Kemudian ada peristiwa dari PRRI yang dipimpin oleh Ahmad Hussein di Sumatera. Lalu dan yang terakhir ada namanya peristiwa Permestap yang dipimpin oleh Venje Sumual di Sulawesi. Ancaman di bidang ekonomi kita bagi menjadi dua, ada dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, salah satu ancaman dari dalam negeri di bidang ekonomi yaitu inflasi yang sangat tinggi, kemudian ada yang namanya pengangguran yang cukup tinggi, kebijakan atau sistem ekonomi yang kurang jelas atau kurang tepat guna atau tepat sasaran, lalu ada juga pembangunan atau infrastruktur yang tidak merata. Kemudian ancaman ekonomi dari luar negeri adalah daya saing kita yang masih rendah, ketergantungan terhadap negara lain, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, serta tingkat impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial yaitu ada kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba dan keterbelakangan. Ancaman di bidang budaya salah satunya adalah westernisasi, yaitu kecenderungan untuk meniru gaya hidup yang kebarat-baratan. Lalu ada individualisme, egoisme, hedonisme, sampai memudarnya gotong royong saat ini dan semangat musyawarah. Dan yang terakhir adalah lunturnya budaya lokal atau budaya nasional karena terkikis oleh budaya asing. Ancaman di bidang pertahanan keamanan ada beberapa. Salah satunya adalah agresi militer, invasi, sabotase, spionase, konflik komunal, dan pelanggaran wilayah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi untuk menghadapi berbagai ancaman yang telah Friska sampaikan. Nah, strategi apa sajakah yang kita gunakan untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi? Salah satunya adalah menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme, salah satunya melalui pelajaran PPKN di sekolah. Yang ketiga adalah pembekalan mental spiritual, dan yang keempat adalah penyuluhan tentang Pancasila kepada masyarakat umumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Salah satunya adalah mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis, melibatkan masyarakat sipil dalam pemerintahan atau dalam politik, kemudian memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, menegakkan supremasi hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berwibawa. Strategi atau upaya untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih luas, meningkatkan ekonomi kreatif atau industri kreatif, mengembangkan ekonomi kerakyatan, pendidikan yang layak dan berkualitas, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk asing. Dan yang terakhir, mencintai produk-produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi menghadapi ancaman di bidang sosial dan budaya, yaitu salah satunya dengan mengadakan kegiatan pagelaran budaya, mengadakan pekan budaya, kemudian menyaring kebudayaan asing, mengembangkan budaya lokal, mengembangkan budaya gotong royong, memberantas peredaran obat-obat terlarang, serta wajib belajar 12 tahun. Akhir kita akan membahas mengenai strategi menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas alutsista, meningkatkan kualitas dari personil TNI, baik darat, udara, maupun lautan, serta Polri. Kemudian yang ketiga adalah ikut serta dalam berperan dalam bicara mengenai pertahanan negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1, serta yang terakhir adalah konsisten menjaga wilayah perbatasan di
luar sana. Untuk menghadapi ancaman di bidang pertahanan keamanan adalah dengan melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta atau sering disingkat dengan Sishankam Rata. Nah, Sishankam Rata sendiri memiliki ciri-ciri. Satu adalah kerakyatan. Artinya, seluruh upaya pertahanan dan keamanan negara diabdikan atau ditujukan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan. Artinya, seluruh wilayah nasional di Indonesia digunakan untuk menjaga kekuatan atau menjaga Indonesia dari berbagai ancaman. Yang terakhir adalah kewilayahan, yaitu upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab terakhir, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam mengembangkan ketahanan dan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Adapun tujuan dari ketahanan nasional adalah satu, membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya atau membantu atau mendukung tugas pemerintahan. Yang kedua adalah membantu rakyat atau memberikan rakyat kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang ketiga, untuk mencapai pertahanan nasional. Dan yang terakhir adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan hukum. Adapun yang menjadi fungsi dari ketahanan nasional adalah satu, sebagai pengarah untuk meningkatkan potensi diri dalam berbagai aspek seperti ideologi, ekonomi, politik, dan lain-lainnya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kemudian juga sebagai pengarah untuk menciptakan keseragaman tingkah laku, pola pikir, dan kerja sesama rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan yang dapat mengganggu integritas bangsa Indonesia. Asas dari ketahanan nasional adalah satu, kesejahteraan dan keamanan. Dua, utuh menyeluruh terpadu. Yang ketiga, mawas diri. Dan yang keempat, kekeluargaan. Demikianlah penjelasan tentang materi kewaspadaan terhadap ancaman yang mau melanda NKRI. Nah, saya harapkan semoga setelah tadi kalian belajar bersama-sama, Anda mengerti tentang apa itu ancaman, berbagai jenis ancaman, strategi menghadapi ancaman, sampai ketahanan nasional. Tugas kita adalah menjaga ketahanan nasional sesuai dengan passion dan posisi kita masing-masing. Terima kasih dan mari kita jaga ketahanan nasional. Merdeka!